Puji Tuhan, saudara kita bersyukur ya hari ini bisa kita berkumpul di tempat ini. Ini namanya obrolan santai di antara kita para pelayan Tuhan. Nah, saya bersyukur untuk cinta Tuhan bagi kita ya. Dan pertama-tama ini sebenarnya bukan ujian dan bukan nanti ya jauh sesuai dengan apa yang ada di hati. Sebelumnya kita berdoa, nanti doa kita dipimpin oleh Rosa Santi. Terima kasih Bapak telah berkasih hari ini Bapak. Sebenarnya Bapak ada suatu hal yang bicara kepada Bapak yang menyebabkan potensi penghormatan Bapak dan pimpin dalamnya pembicaraan Bapak. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pakai masker juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Panas bicara Pak. Iya. Nanti kita sudah kalau nggak salah kita sudah ibadah 8 minggu atau 10 minggu ya di tempat ini, dan saya melihat bahwa yang aktif itu yang harus hadir berlatihan di sini maupun di ibadah online itu 2, itu Indonesia sama Losenado juga ya, Lara pasti ikut. Nah, bagaimana pengalaman Bu Rusia dan Niki gitu ya, Losenado untuk pertama dulu ini ya sama Rara di ibadah kita ini setiap hari latihan ikut, terus kemudian setiap hari Minggu tetap ikut. Apakah ada sesuatu yang menggajah di hati atau memang merasa diberkati Tuhan gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Dari Ibu Rusia dulu lah, ada? Silakan. Kalau saya dari awal live ini mungkin yang orang lain tidak rasakan tapi aku rasakan sendiri, bagaimana melakukan tanggung jawab yang sebenarnya di saat live streaming ini, di saat kesulitan untuk keluar rumah, bahkan lingkungan rumah pun di lockdown, tapi harus keluar karena yang pertama tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin pertanggungjawaban pelayanan, pertanggungjawaban di rumah berbeda ya. Kalau menurut saya selama live streaming ini mungkin rasa takut ada. Boleh dibilang selama pandemi di Indonesia ini udah hampir 3 bulan kurang lebih. Saking takutnya saya, kami tidak pernah makan dari luar. Secapek-capeknya saya buat sendiri, apapun itu saya buat sendiri. Itu sebagai bukti bahwa saya takut. Saya takut, tapi ya mungkin seperti orang tua pada umumnya ya, saya juga takut anak saya itu keluar rumah. Niki itu keluar rumah, berarti pada saat di sini latihan hari Sabtu dan ibadah hari Minggu. Hari-hari biasa Niki tidak pernah melangkah keluar rumah, tidak. Kami kasih izin dia keluar rumah hanya di saat hari Sabtu latihan di tempat ini dan hari Minggu. Saya bersyukur saya punya suami tidak melarang sama sekali. Di tengah-tengah pandemi ini memang kami tak sekeluarga takut, tapi kembali kepada tanggung jawab. Yang saya rasakan semakin hari semakin kesana semakin punya semakin saya rasakan inilah satu pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu pelayanan. Dulu waktu saya ditabiskan sebagai majelis, kami punya di selembar kertas akan membuat janji, dan saya tidak pernah lupa itu. Saya sudah simpan itu. Suatu saat saya ingin melihat, saya baca-baca, dan di tengah-tengah kondisi ini saya harus datang ke gereja. Pertama saya antar anak saya, dan kedua yaitu tanggung jawab saya sebagai bidang ibadah. Saya harus mendampingi para pelayan. Sekalipun dalam hati saya takut. Makanya kalau saya sampai di sini saya semprot bangku, saya lap pakai tisu baru saya duduk. Ya, saya berterima kasih kepada teman-teman saya. Benar-benar selama 10 minggu apa 12 kali kita ketemu ya bersama kebaktian ibadah Jumat Agung sama kebaktian ibadah kenaikan Isa Masih ya. Jadi 12 kali ya kalau nggak salah kita pertemuan di sini, dan semakin hari saya semakin diberikan
dengan pengertian yang lebih dalam. Oh, ini artinya tanggung jawab. Ini artinya pelayanan yang sebenarnya. Kalau selama ini kita mungkin melayani dengan santai, tanpa tantangan yang harus kita hadapi. Tapi ini saat ini saya benar-benar merasakan itu. Tapi ya, inilah saya kembali kepada tanggung jawab. Terima kasih juga untuk teman-teman saya majelis ya, Pak orang. Terima kasih dukungannya semua mendukung, semua bekerja sama. Ya, semua bergandengan tangan. Mungkin kalau tanpa teman-teman bergandengan tangan, terlebih majelis multimedia sudah benar-benar menunjukkan rasa tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Saya berterima kasih. Mungkin kalau tidak ada kerjasama dari teman-teman juga bidang ibadah 3 orang itu nggak mampu melayani selama live stream ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk hamba Tuhan dan semua mungkin semua nanti melihat di rumah. Terima kasih kami. Benar-benar kami sudah diajarkan bagaimana memancarkan tanggung jawab itu kepada sesama. Kami juga memohon dukungan doa biar Tuhan tetap menuntun kami. Menuntun kami semua yang aktif. Ada saya itu tadi bersama KUG ya, sekitar 20 orang yang aktif terlibat selama live stream ini. Biar Tuhan tetap memimpin kami, menuntun kami tetap setia menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan saya berharap bagi teman-teman semua, mari kita belajar mempertanggungjawabkan tugas yang Tuhan telah percayakan bagi kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan Bu Rusia, luar biasa. Tanggung jawab. Ini luar biasa ya, tadi ada pesan, ada satu semangat kalau Tuhan izinkan kita sampai bulan Juli, puji Tuhan. Tapi kalau sampai bulan Desember tetap puji Tuhan. Kita tetap semangat melayaninya. Oke, terima kasih Bu Rusia. Nah, ini saya beralih ke Losenando. Ya, saya lihat di Losenando itu hampir sama dengan Bu Rusia gitu ya. Miki, Rara gitu ya, setiap latihan dan juga bahkan di KUG juga ya. Kalau nggak salah di KUG juga hari Kamis datang gitu ya. Itu gimana perasaannya Losenando? Ada yang diceritakan, ada suka dan duka, ada sesuatu yang mungkin ya dirasakan tetapi nggak bisa diungkapkan, mungkin begitu ya. Silakan Ustaz. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya benar kata Tante Nora di sini, kita bisa dibilang sesuai dengan janji kan. Waktu pelantikan Kota Bisa memang ada secara kertas di mana kita berkomitmen. Apalagi saya kebetulan sebagai divisi multimedia, dan di saat seperti ini memang yang dipakai itu adalah multimedia untuk bisa saling berhubungan dengan jemaat gitu. Jadi apa artinya multimedia tanpa bidang ibadah gitu? Karena kan ada medianya tapi nggak ada pelayannya, percuma gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada satu hal yang menonjol, satu yang lebih baik. Semua kita bersinergi. 8 orang, majelis, hamba Tuhan, BP, semua itu menjadi satu kesatuan, dan sebenarnya itu suatu hal yang indah di mata Tuhan. Walaupun memang dalam perjalanannya tidak mudah, karena pasti kita akan mengorbankan waktu, khawatir, kemudian kata Tante Nur, pasti ada namanya manusia, karena apalagi lawannya virus yang nggak kelihatan gitu. Kita nggak pernah tahu di luar sana ada virus atau enggak. Yang kita tahu, kalau kita melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan itu nggak akan membiarkan kita celaka. Amin. Itu aja yang saya percaya, yang saya yakin. Jadi sebagai bentuk support gitu, mari laksanakan, ayo kita bersama-sama gitu, membantu membantu diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita ngaku Kristen tapi kita nggak pernah ibadah, apalah kita gitu kan sebenarnya bisa ya. Jadi walaupun nggak bisa datang ke gereja, nggak ada alasan, karena kita sudah memberikan media untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersekutu bersama-sama. Jadi ayo kita sama-sama tiap minggu, anggap aja seperti ibadah biasa, cuma beda tempat gitu kan. Itu juga suatu semangat untuk kita nih yang ada di sini nih, yang tiap hari, tiap minggu datang, itu semangat untuk kita, untuk bisa menjadi kekuatan untuk penyemangat kita gitu. Cuma gini tadi
di Losunandu, saya lupa tanya Ibu Rusia ya. Ini Losunandu ini kan baru, memang sering datang, tapi ini hari ini baru melayani di bangku-bangku yang kosong ini, gitu ya, bangku kosong semua gitu ya. Melayani kalau ada orang kan pasti berbeda ya. Melayani dengan bangku-bangku kosong, itu rasanya gimana itu? Aneh. Di saat kita menyapa, tidak ada yang tahu. Gak ada gitu kan. Halo shalom, hening. Kursinya diam saja. Jadi ya itulah salah satu apa ya perbedaannya mungkin yang paling kelihatan di saat kita lebih ada suatu feel yang kita beda sama ibadah biasa gitu, yang ada yang di sana bahwa kita tegang karena kita nggak tahu kita lawan kan, yang kita hadapi itu kan nggak kelihatan, batu kosong aja, batu kosong gitu kan, itu sedih juga di situ ya, aduh kok kosong. Ya biasanya mungkin ya benar karena Musa suatu apa sih namanya, suatu hal juga yang bisa dibilang janganlah gereja dibatasi oleh tembok, bisa dibilang gitu. Bukannya nggak ada yang bisa disalahin sebenarnya, kan ada virus gitu ya. Ya tapi kan nggak ada alasan buat kita nggak ibadah, intinya gitu aja. Walaupun yang kita hadapi bangku kosong, tapi kita yakin yang kita ajak bicara itu cuma di rumah pada nonton semua gitu, bukan bangku kosong gitu ya. Ya tetap ada komunikasi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Losunandu, berikan kita untuk Losunandu luar biasa ya. Ini pertama memiliki pujian di depan banyak orang, tetapi di gereja tidak ada, nggak kelihatan orangnya, itu banyak orang. Oke, sekarang saya tanya Lo Susanti, saya lompat-lompat ya, biar lebih seru gitu ya. Lo Susanti saya lihat pernah jadi singer, terus kemudian pernah juga terlibat dalam pelayanan KUG. Itu rasanya gimana Lo Susanti, pernah cerita seperti apa ya kepada anak-anak yang dulu kan bertemu, bisa lihat senyumnya, bisa lihat ekspresi wajahnya, sekarang nggak bisa lihat dari KUG dulu, gimana perasaannya? Aneh. Kalau anak KUG itu kan kalau misalnya kita sapa gitu ya, halo shalom adik-adik gitu kan, mereka langsung jawab shalom, semangat gitu ya. Ini dengan kamera aja shalom adik-adik gitu kan, katanya harus riang sendiri, tapi nggak ada yang nyautin gitu. Kameranya juga kayak nyamuk. Jadi rasanya aneh banget sih. Ada rasa grogi atau rasa gimana? Oh ya pasti. Kalau live streaming itu grogi banget, meskipun mungkin kalau live streaming kan di umum ya, meskipun cuma jadi singer itu kayak aduh grogi banget gitu ya, takut ada salah nyanyi, salah belum masuk nanti saya udah masuk. Jadi benar-benar grogi banget gitu ya. Kalau misalnya KOG juga sama sih, meskipun kita cuma record, tapi kan nggak mungkin kita harus tag ulang terus gitu kan. Jadi kan kita juga harus tetap ingat semua gitu kan. Dan ya kalau grogi ya pasti kayak ada lupa-lupa gitu. Jadinya sering berkali-kali tag. Oh gitu ya, tapi tetap semangat ya. Iya, amin. Oke, puji Tuhan ya, itu luar biasa. Walaupun memberikan waktu dengan maksimal, tetap semangat ya untuk melayani Tuhan gitu ya. Sekarang saya lihat Serang luar biasa ya, latihan sampai jam 9 ya, tapi malam terus pulang juga sampai rumah itu pasti takut nggak ya? Nggak takut gitu ya. Nah, bagaimana perasaannya Serang gitu ya? Gimana? Ada halangan ya? Terus gimana? Ada sesuatu kenapa? Kalau misalnya nanti Lo Susanti Selami bisa kan jadi WL untuk tahun depan yang boleh usia ya. Kita bersyukur ya, Rama, Niki itu kan ada di finish. Nggak nangis, pasti nggak nangis. Pertama sih pasti nangis sepertinya. Oke, terus kalau Selami Lo seperti Tarmongso juga bisa. Kalau Lo juga ya. Oke, silakan. Sedih sih ya, kalau singer biasanya kita ada semangatnya pas apalagi lagu kedua ketiga itu kan yang sangat-sangat penyemangat gitu, tapi bisa lihat tangan, ngeliatin tangan sampai kata tangan ini nggak ada, terus kayak sedih sendiri gitu.
Terus perasaannya itu nggak ada orang itu gimana, seperti apa gitu ya. Sedih. Saya juga ikut sedih. Tapi memang cara Tuhan ya, Tuhan saja. Terima kasih. Selanjutnya, luar biasa. Thank you. Tepuk tangan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya juga lihat tadi ya kesaksian dari Ibu Rusia. Niki sebenarnya takut. Tapi saya lihat Niki nggak kelihatan takut ya. Iya. Atau takut juga ya. Itulah kan Niki. Gimana perasaannya Niki kok? Ini bebannya latihan setiap hari ini 1 minggu 2 kali seminggu ya. Terus cari-cari kunci, apalagi lagu-lagu yang pertama itu ya. Itu lagu-lagu favorit kita kan. Itu sulit atau enggak lah Niki? Bikin pusing nggak? Kalau dari awal udah kebanyakan sih pasti pusing karena kan saya masih bergantung sama pot yang ada di sini kan. Kalau udah nggak ada ya udah mau gimana, kalau misalnya cuma ada barangnya dan keyboard mah gampang bisa saya latihan dulu. Kalau di sini kan harus latihan dulu, di sini jadinya latihannya lama, terus bisa cari kunci dulu. Itu kan maksudnya kalau misalnya kelihatan dari orang itu awalnya mah kayak sebenarnya kayak seneng. Biasanya kan saya kan main deg-degan tuh yang orang ngeliat. Oh gitu. Kan yang nonton di rumah itu lama-kelamaan kayak aneh juga. Saya kan melihat orang lebih kalau isinya ada kan orang lebih. Betul. Lihat orang kalau ada salah pencet orang langsung gini. Saya nggak mau gitu. Jadi kayak gitu adanya. Padahal biasanya ya kalau aduh ini pusing ya, sulit. Udahlah, Mak, saya nggak mau lagi main musik lah. Pernah nggak? Dari tadi Kalau bapak tadi kalau berpikir kayak gitu, nah cuma siapa lagi yang main gitu aja. Bukan karena apa? Karena takut sama mama gitu. Enggak. Oke, tapi tetap semangat ya, senang ya Niki ya. Ya, pertama-tama itu memang grogi ya, apa grogi? Bukan grogi ini. Kok ini kok mantunya kosong? Enggak gimana ya? Kalau ada orang kan malah lebih suka cita ya. Gimana ya? Kalau ada orang malah lebih grogi ya, karena itu banyak orang. Ini kalau nggak ada orang berarti kalau gitu kita doakan sampai Desember ya. Oke lah, oke Niki, thank you Niki luar biasa. Tepuk tangan untuk Niki luar biasa ya. Anak saya muda tapi punya hati yang luar biasa, dan saya doakan juga Niki nanti bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kita kirim nanti di tempat yang luar biasa. Oke. Sekarang saya lihat ini memang pertama-tama waktu saya lihat Bolsonaro sama Rara itu sama-sama, terus saya lihat Bolsonaro di depan kamera, terus Rara kadang-kadang di bangku itu, di meja itu. Ketik saya bilang apa yang diketik gitu ya, terus kadang-kadang singer gitu ya, dan akan nanti kemudian jadi WL ya Bu ya, itu luar biasa. Itu gimana? Kenapa kok kalau saya udahlah kita di rumah aja seharusnya gitu ya, apalagi pengantin lama baru ya, pengantin baru. Itu gimana? Sebenarnya lalu kok jangan kita mendingan di rumah gitu ya, nonton TV dan sebagainya. Tapi kenapa kok bisa memberi dukungan di KUB juga datang kadang jadi apa LCD gitu ya, membantu pelayanan yang luar biasa. Kenapa ya? Nanti ceritakan juga perasaannya. ya. Kalau dari saya pribadi kan memang dari awal itu saya impiannya, pengennya memang punya pasangan yang imannya di atas saya, dia bisa benar-benar melayani Tuhan kayak gitu. Oh, imannya di atas. Ya pasti. Jadi imannya di atas. Imannya ada jauh. Oke, lanjut. Iya, kalau jujur biasanya dia kayak kan sekarang dia juga kerja di rumah, Iya. WFH itu, cuma kadang-kadang disuruh ke kantor juga kan kalau ada perlu gitu. Tapi di saat kerjaan dia disuruh ke kantor, di situ aku sering ngelawan juga gitu. Ada rasa khawatir, apalagi kan kantornya jauh di Jakarta gitu.
di situ sering ngomong juga, udah tahu corona, jangan kemana-mana, jangan gini-gini. Tapi kalau di Cara saat ngomongnya gimana? Saya. Oke, lanjut. di saat mau ibadah, mau latihan, KOG dan lain-lain, di situ kayak mau melarang itu gimana ya? Ini kan buat Tuhan, maksudnya untuk ibadah juga. Nanti kalau yang nggak datang, nggak ada multimedia, nggak ada yang rekam, nggak ada LCD, nggak ada apa-apa, terus ibadahnya gimana? Mau berjalan gitu. Dan di situ juga saya bersyukur karena dengan keadaan seperti ini di rumah kan juga mungkin dia ada edit-edit video untuk rekaman KOG dan macam-macam lah. Jadi saya juga bisa di situ melihat, saya belajar caranya itu seperti itu kayak gitu. Jadi saya juga bisa di LCD juga kan dulu yang saya sama sekali nol, sama sekali nggak tahu apa-apa, diajarin pelan-pelan saya Sama juga siapa? bisa Sama kayak siapa? gitu. Yang ada siapa? Ya, Luar biasa. sama majelis multimedia. Berdampak loh ya, berdampak. Ya, intinya bersyukurlah kalau masih bisa apa ya pelayanan di sini gitu. Terus waktu pelayanan itu di bangku kosong gimana? Kalau saya pribadi kalau di bagian RCD kan mungkin saya lihatnya sekarang gitu. Cuman kalau waktu singer itu yang apa ya grogi deg-degan gitu. Saya biasanya singer udah biasa singer lah gitu. Banyak orang yang ini saya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau di saat online kayak gini tuh seringnya ngerasa gimana ya, kok sepi gitu. Terus juga ngerasa kalau salah gimana. Soalnya kalau online kan sekali kita salah ya udah gitu kan. Semua mata kan tertuju pada kita gitu. Nanti gimana kalau salah sedikit gayanya, terus posisinya salah sedikit kan pasti orang juga kritik kayak gitu. Jadi tantangannya lebih besar malah gitu ya di online. Besar sih. Tapi saya kembali kepada terima kasih ya Rara, berikan tepuk tangan untuk Rara buat saya. Semoga imannya itu nanti menyerupai iman suaminya. Kata di atas ya, sekarang supaya Oke, sekian saya ingat itu waktu pertama kita live streaming itu adalah bunuh siang. Bunuh siang. Terus pemain musiknya itu pemain musik profesional. Sudah artinya high class lah. Pernah diundang ke luar negeri walaupun begitu. Itu susah itu. Itu susah. Yang penting ada bunyinya Bu ya waktu itu. Oke. Saatnya bunyinya beda, saat nanti bunyinya beda lagi. Bukan itu. Itu jangan kesel namanya. Oke. Sekarang gimana Bu? Pertama itu kan waktu pertama kan nggak ada orang, terus itu dalam hati pertama itu ketakutan. Kenapa? Wah itu apa? Pertama saya dengar virus corona itu saya takut juga karena TV semua media sampai sekarang juga corona, tapi sekarang udah kembali. Dan Biasa. Tapi waktu pertama itu waduh, itu luar biasa. Sampai saya makan pun hati-hati. Jangan-jangan ini karena virus corona gitu ya. Oke, gimana Bu? Silakan. Bu, waktu pertama itu groginya seperti apa sih Bu gitu ya? Iya ya. Yang waktu pertama itu memang di majelis masih belum ada kepastian apakah kita live atau tetap ibadah. Ada yang bilang kita tetap ibadah pakai masker, jaga jarak. Ada juga yang bahkan saya waktu itu kita ibadah aja pakai masker, jaga jarak. Saya sebagai ibadah waktu itu di grup majelis saya ngomong seperti itu. Tapi setelah ada surat dari Sinode yang kata ya semua ibadah online. Nah pertama saya tanya pada Pak Beda, memang jadwalnya bukan jadwal saya ya, jadwalnya Vivi ya. Nah saya tanya kepada Pak Beda, Pak emang kita jadi live? Entar ya Bu masih dibicarakan. Soalnya kan kita belum ada pengalaman tentang live ini ya, belum ada pengalaman. Jadi saya sama Lusulan dulu saya bicarakan ya Bu gimana caranya kalau bisa kita live. Saya bilang yang udah pas saya kasih tahu WA Vivi, kata Vivi, aduh jangan saya ya Bu, dalam hati saya udah pasti saya. Ada sedikit gimana ya, pasti saya yang kena. Tapi pas hari Jumat siang ya jam 1 siang baru ada kepastian. Kata Pak Beda, kita live streaming ya. Saya bilang, tapi Pak Beda waktu itu saya kalau nggak salah ya masih ada WA-nya.
Tapi kita besok baru pasti banget ya Bu. Saya bilang ada yang pasti dong Pak. Ini singernya, WR-nya. Iya pasti Bu kita live streaming, tapi ya kita lihat dulu. Ya waktu itu kan dites, sekarang kan di sini dites kan, tes bisa nggak lagi. Ya akhirnya hari Sabtu siang Pak Beda pasti kan udah pasti ya Bu. Ya udah Pak, berarti saya saking dadakan dan terus saya bingung gimana ini. Saya bilang nanggut coba tim musik bisa nggak? Waktu itu jadwalnya Stefani ya. Nah semua tim musik nggak bisa, ya, nggak bisa. Akhirnya saking saya mau melayani ya. bukan saking gimana ya, udah buntu ini. Saya WA Beda gini Pak, Bapak nanti pakai gitar aja ya, aku WA-nya. Masa berarti yang video kan sih. Kan main gitar. Kita pakai gitar aja Pak. Bagi pikiranku waktu itu ya. Seperti kita saat pakai sel. Pak Beda pernah saya yang WR, Pak Beda pakai gitar listrik itu jadi bagus juga. Udah seperti itu aja. Yang penting adalah ibadah bikin seperti itu. Tapi ternyata pas hari Sabtu jam 7 saya kesini ternyata nggak jadi pakai gitar. Terus saya pilih lagu-lagu yang memang cocok sama yang pembawa musik. Dan benar-benar setiap saya sampai di sini kan saya sebagai bidang ibadah saya langsung masuk ke ruangan situ. Saya udah siap-siap panggil anak-anak yang lain, ayo berdoa. Saya masuk ke Pak Beda ya. Jadi saya bilang, aduh gimana ini saya duduk di bangku itu. Tahun saya itu kan gimana ini ibadah lagi seperti apa nanti ya. Jadi pikiran saya karena saya pembukaan, jadi saya memang termasuk sedikit orang itu biarlah jalan aja seperti apa adanya, biarin, yang penting saya melayani. Ya. Saya hanya berdoa gini, Tuhan tutup bibir lidah saya, supaya saya tidak salah kata. Setidaknya saya bisa menguatkan lah yang ada di rumah. Saya hanya doa seperti itu, saya duduk di situ. Tuhan, saya tidak ada pengalaman sama sekali tentang ini dan Tuhan hanya Engkau, saya serahkan kepadamu saja. Kayaknya saya udah berkata-kata untuk berdoa pun saya udah gak bisa. Saya semakin lihat bangku nggak ada orang, jadi saya semakin buyar. Karena saya selama ini saya pelayanan banyak orang mau apa aja itu memang saya udah terbiasa dari saya anak muda, saya udah dididik ya benar-benar kita dalam pelayanan. Papa saya dulu kalau kami udah ada pelayanan di gereja, jangan coba-coba cari alasan. Harus, dan ini kami juga yang menemui hasilnya sekarang. Doa, mulai doa masuk, saya naik. Nah, terus Sehingga gimana? ibu saya. Itu sengit waktu naik itu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat videonya, ya. Saya juga melihat videonya, saya ketawa sendiri. Saya begini. Ya. Saya mau ngomong apa ya? Jadi buyar semua yang ada di situ itu teman-teman saya yang suka iseng sama saya di rumah. Pada begini di bangku. Ini antara ini kok Alen, memang kok Alen, terima kasih untuk kok Alen ya dukungannya sampai hari ini dia selalu mendampingi kami. Terima kasih. Ini BP, terima kasih kok Alen berada di mana saat ini. Tapi mereka datang kedua begini. Mungkin juga mereka bingung apa yang terjadi. Jadi lama saya baru ngomong, akhirnya terbuka lah mulut saya untuk bicara. Dan di situ saya mulai menyanyi Tuhan pasti sanggup. Saya lupa tuh. Tuhan pasti, di situ saya bercucuran air mata, saya nangis sendiri. Kenapa saya sedih? Saya nggak tahu, saya banyak hal yang membuat saya sedih. Tuhan pasti sanggup, saya berkata Tuhan pasti sanggup melindungi semua orang yang percaya kepadanya. Virus ini sangat menakutkan karena tidak dapat dilihat oleh mata, tahu-tahu dia udah nempel. Jadi itu yang pertama, benar-benar sampai selesai dan benar-benar pemain musiknya juga profesional. Jangan semua. Saya sangat berterima kasih. Di kontrak terus nanti. Memang saya jarang buka videonya, jadi kemarin saya karena saya ada di rumah saya buka semua dari awal. Tetapi yang pertama itu yang bikin saya ketawa sendiri. Saya ketawa melihat saya sendiri tidak ke bawah. Saya benar-benar saya ngomong, saya nggak tahu apa yang saya bilang. Karena terbiasa di sini kan udah penuh orang, saya rasa sapa
Jadi tapi ini ada sesuatu kan live streaming. Semoga tidak lama lagi ya Tuhan. Ini permintaan saya ada di rumah Mumpung, ini doaku Tuhan sampai di sini saja. Sudah banyak jiwa yang rindu ke rumah Tuhan. Terus banyak jiwa juga yang hilang karena virus yang mewabah ini. Banyak juga yang sudah kehilangan pekerjaan, bahkan ada usaha-usaha yang sudah bangkrut. Kalau kami boleh memohon lebih Tuhan sampai di sini saja. Tuhan sangat melakukan segala. Amin. Terima kasih Bu. Luar biasa, puji Tuhan ya. Pertama itu luar biasa dengan pemusik profesional dan pertama-tama ya di sini ya Bu ya. Pernah ke Australia. Pernah ke Australia. Itu dapat limit ya. Oke, puji Tuhan. Tapi asli jadwal lagi langsung ngomong ya. Puji Tuhan, hari ini kita cukup sampai di sini, tetapi paling tidak gini. Saya melihat kita antusias, kita semangat. Coba berikan satu kalimat jangan panjang-panjang untuk pesan dan kesan bagi jemaat. Mulai dari Losenando, satu kalimat atau kalimat pendek lah atau beberapa kata lah memberikan motivasi. Corona tidak lebih kuat dari Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Corona. Cek next. Kalau dari saya tetap semangat, jangan menyerah. Amin. Tetap setia dan lebih menguatkan iman. Amin. Puji Tuhan. Lebih bertanggung jawab dan nanti lebih. Amin. Penuh siap. Seperti firman Tuhan tadi, siap sedia menjadi teladan baik bagi anak-anak kita di rumah, bagi seluruh anak dan bagi anak-anak Yesus yang akan belajar jadi teladan dalam Tuhan. Amin. Thank you. Tetap semangat karena semua pasti akan berlalu. Amin. Tetap semangat. Karena semua akan berlalu. Semangat lebih baik. Luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan obrolan kami, biarlah melalui obrolan kami ini memberikan kepada kita motivasi, semangat untuk bertumbuh dan kita mencintai Tuhan, terutama mencintai Tuhan, dan mari kita mencintai gereja kita, karena gereja kita adalah gereja yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari terus semangat melayani di tengah rasa takut sekalipun kita tetap kuat. Kenapa? Di balik tantangan ini ada rencana Tuhan yang terindah bagi gereja kita, bagi kita, dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Lewat obrolan kami yang singkat ini kami bersyukur kami bisa melihat tangan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang semakin hari semakin setia, memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Dan kami rindu Tuhan, biarlah melalui virus corona ini kami juga semakin melihat, memandang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu, bahkan segalanya Tuhan, semuanya tidak bisa menolong kami selain Tuhan. Terima kasih, berkati mereka yang saat ini menonton kami dimanapun mereka berada, khususnya jemaat di GKP Redeksi. Biar mereka juga memiliki motivasi dan semangat yang sama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.